Saya Irene Putri Rambunuduweru dengan NIM 230.389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat klip parodi tentang masalah metodologis yang dicetuskan oleh Max Weber, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sosiologi klasik. Baik, kita langsung pada videonya. Shalom, selamat siang kakak senior. Oh iya, shalom, selamat siang juga. Bagaimana Adi? Jadi begini kakak, tadi kan kami ada kuliah, mata kuliah teori sosiologi klasik toh, terus dosen ada jelaskan tentang masalah metodologis yang dicetuskan oleh Max Weber, begitu kak. Tapi saya belum paham begitu kakak. Saya mohon penjelasannya kakak, soalnya tadi saya ada kendala jaringan toh kakak, makanya tidak sempat dengar pak pun penjelasan begitu kakak. Oh, jadi begitu. Oke baik, jadi saya akan menjelaskan sedikit Adi ya. Jadi Max Weber baru mulai menulis tentang masalah metodologis itu setelah sembuh dari gangguan saraf yang serius dan berkepanjangan sekitar pergantian abad. Jadi pada saat itu Max Weber sakit saraf begitu. Terus sebelum itu ia mengejar karir penelitian yang sukses dan produktif di bidang-bidang yang berbeda begitu. Yang berbeda seperti hukum dan sejarah sosial ekonomi dan penelitian survei kontemporer, metode yang dia gunakan seorang sarjana hukum. Sebagai sejarawan agraria dan dalam analisis surveinya, menurut standar hari pada poin-poin penting, bahkan dapat dilihat sebagai bayangannya posisi metodologis pasca pada tahun 1900. Tetapi metode sebagai bagian dari keterampilan dan keahlian adalah sesuatu yang diajarkan dan dibahas dalam seminar profesor. Ini dijelaskan secara ilmiah publikasi, tapi itu saja. Namun 400 halaman atau lebih dari volume ini adalah kesaksian yang berbobot pada fakta bahwa setelah terlibat mau tak mau di bidang metodologi, Weber didorong ke sana melibatkan dirinya secara mendalam dalam berbagai masalah metodologis yang menurutnya terlalu pendek. Oh iya kakak, terima kasih kakak. Terus ini masalah metodologis yang ditangani oleh Max Weber itu kira-kira apa-apa kakak ya? Jadi baik, kompleksitas perkembangan tercermin dalam cakupan topik dari materi tentang Max Weber. Yang Weber tangani itu adalah filsafat atau khususnya epistemologi, terus sejarah, politik, etika, agama, ekonomi, psikologi, psikiatri, hukum, filologi, terus statistika dan sosiologi serta ilmu pengetahuan alam. Di mana rentang pengetahuannya sangat mengesankan kalau pengetahuan alam ini begitu. Hal ini membawa Weber ke pemeriksaan yang melelahkan dan relativisasi dari konsep yang diperdebatkan, objektivitas dan presentasi dan diskusi yang panjang tentang logika dan kemungkinan konsep tipe ideal yang merupakan salah satu kontribusi utama Weber untuk metodologi. Weber menyajikan solusinya sendiri untuk masalah utama teori sosial. Nah, dalam esai metodologis, Weber meluncurkan serangan besar-besaran terhadap pemikir berpengaruh dengan menyatakan bahwa dia dapat mengatasi materialis konsepsi sejarah dan melengkapi ilmu sejarah dengan dasar metodologis yang aman. Di banyak hal, tampaknya menempati wilayah intelektual yang sama dengan Weber sendiri, begitu. Nah, ini menandai akhir dari periode 6 tahun dari tahun 1903 sampai 1909 dari keterlibatan terkonsentrasi Weber dengan metodologi. Beberapa potongan insidental meskipun memiliki signifikansi utama dalam kategori aspek polemik sama sekali tidak. Penulis di sini adalah yang paling inovatif dan konstruktif karena ia menggabungkan diskusi metodologis fundamental dengan upaya untuk membentuk bahasa konseptual yang sistematis dari sosiologi interpretatif. Karakter sesekali dan seringkali polemik dari karya metodologis yang diterbitkan oleh Weber adalah diperparah oleh pengabaian bentuk sastra yang sering dan disengaja oleh ketidaksabarannya. Lanjutkan ke bidang investigasi yang selalu baru.
Detail yang diperlukan misalnya sering ditemukan dan dijamin dalam catatan kaki atau dalam kritik yang mengamuk daripada dikembangkan melalui kesadaran eksposisi. Weber juga tidak konsisten dalam definisi dan penggunaan istilah-istilah seperti metodologis, teori, interpretasi, dan bahkan tipe ideal. Keterlibatan Weber dengan masalah metodologis terjadi dengan latar belakang ketidaksepakatan mendasar tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan pengetahuan akademis harus dipahami dan tentang hubungan mereka dengan kebijakan praktis. Kontroversi ini sudah berlangsung selama beberapa dekade, mengikuti era kebijakan ekonomi liberal di Prusia dan Konfederasi Jerman Utara pada tahun 1860-an. Asosiasi Kebijakan Sosial didirikan di bawah kepemimpinan Gustav Schockmoller yang berpendapat bahwa kebijakan negara harus mengesampingkan liberalisme, dan kepemimpinan akademisi dalam Association for Social Policy dikenal sebagai sosial akademis. Max Weber termasuk dalam generasi akademis dan politik yang lebih muda dari sosialis akademis yang meskipun menerima orientasi dasar dari para tetua mereka adalah bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa penelitian akademis dengan sendirinya dapat dan harus memberikan dasar etika, kebijakan sosial, dan ekonomi. Weber dengan penuh semangat memimpin oposisi terhadap sikap ini dengan berdebat bahwa kebijakan adalah masalah penilaian praktis dan tidak dapat secara langsung diturunkan dari ilmiah. Nilai melimpah dengan kontribusi metodologis dari tangan Weber. Konsep hubungan nilai telah memungkinkan neo-Kantian untuk mendefinisikan metode yang sepertinya cocok dengan metode generalisasi ilmu pengetahuan alam. Tapi pernyataannya adalah apakah hasil yang diperoleh dengan metode hubungan nilai ini dapat mengklaim jenis yang sama, objektivitas yang dibanggakan oleh ilmu-ilmu generalisasi. Weber menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan yang tidak disiratkan prinsip ini, dan sains dapat melakukan dengan nilai-nilai tindakan sosial terus-menerus dimotivasi oleh penilaian orang-orang atau nilai penilaian tentang dunia yang mengelilingnya. Tapi ini sama sekali tidak menghalangi ilmuwan sosial dari menangani tindakan itu, juga tidak mengurangi status ilmiah kesimpulan mereka. Ketika valid secara normatif menjadi objek penyelidikan empiris, ia kehilangan sebagai sebuah objek karakter normatifnya. Ia diperlukan sebagai ada. Weber juga cukup bersedia menerima kemungkinan studi ilmiah tentang ide nilai seperti nilai. Kemudian merupakan utas penting dalam pemikiran metodologis Weber itu ilmuwan akademik dan sosial termasuk dalam dunia budaya di mana ide-ide nilai dihasilkan. Ini berfungsi sebagai kriteria untuk pemilihan aspek terbatas dari realitas budaya yang tersusun dari ide, cita-cita, dan makna budaya manusia. Aspek ini bisa menjadi objek pengetahuan untuk studi ilmiah. Selain itu, terbuka untuk warga serta akademisi di persona publik mereka untuk membentuk penilaian nilai. Mungkin dalam terang penelitian ilmiah sosial, tetapi tidak pernah dengan anggapan bahwa penilaian nilai ini tercakup dengan bukti ilmiah atau bahwa mereka dapat mengklaim validitas objektif. Nilai-nilai yang menentukan apa yang pantas untuk diketahui dan pengaruh yang bekerja pada pilihan-pilihan nilai semuanya. Weber menekankan tergantung waktu. Semua disiplin sejarah, kata Weber, terus-menerus dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan baru oleh aliran budaya yang terus maju. Ini adalah sebuah urgensi yang mencakup ilmu sosial dan menuntut kembali yang konstan, realitas, dan keteraturannya melalui konsep-konsep yang sesuai dengan keadaan pengetahuan dan fokus minat pada pusat saat itu. Nah, kemudian logika adalah istilah yang berulang dalam tulisan-tulisan metodologis Weber sedemikian rupa sehingga memungkinkan berguna untuk mencurahkan beberapa paragraf tentang implikasinya. Secara tradisional, logika adalah studi tentang yang benar. Sama seperti estetika adalah studi tentang yang indah dan etika studi tentang kebaikan.
Tipe ideal membutuhkan sedikit pengenalan. Ini adalah satu konsep di Weber, metodologi yang telah tertanam dalam pikiran ilmu sosial modern. Apalagi miliknya sendiri penjelasannya dalam sepertiga terakhir, objektivitas adalah model kejelasan dan memiliki huruf, di mana Weber dengan menarik penjelasannya aspek